Halo anak-anak, apa kabar? Sehat semua ya kalian ya? Selamat pagi anak-anak. Eh, Jumpa lagi dengan saya Pak Anton dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah kita tercinta, Buder Toto. Selamat pagi Buder. Selamat pagi. Ya, sehat selalu ya Buder. Sehat. Ya, oke, puji Tuhan. Terima kasih Buder. Jadi anak-anak untuk saat ini kita bertemu lagi meskipun dalam suasana pandemi seperti saat ini. Anak-anak bagaimana? Kangen ya dengan sekolahan ya? Tentunya kalian semua pengen segera untuk datang ke sekolah ini ya. Begitu pula kami para Bapak Ibu guru dan Buder sangat merindukan kedatangan anak-anak untuk bisa belajar di sekolah secara langsung. Tetapi karena kondisi pandemi yang belum reda, maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri anak-anak ya. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Buder kepala sekolah kita. Ada beberapa hal yang nanti mesti anak-anak ketahui bersama di dalam pembicaraan kita ini. Ya, baik Buder, untuk saat ini nanti kita akan menyapa anak-anak Buder berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran kita yang terjadi selama ini di sekolah. Kurang lebih sudah terjadi antara 5 sampai 6 bulan ya Buder ya untuk pembelajaran online inilah. Berkaitan dengan itu Buder, mungkin masih ada beberapa anak ataupun orang tua murid kita Buder yang agak bingung tentang proses pembelajaran kita ini lah yang akan saya tanyakan ini Buder. Yang pertama, penjelasan penting apa toh ya Buder yang bisa Buder sampaikan dalam pembelajaran kali ini Buder? Ada poin-poin apa, kemudian hal-hal penting apa yang mesti harus anak-anak dan juga orang tua murid perlu ketahui Buder? Monggo Buder. Ya, terima kasih Pak Anton. Pembelajaran ya, dari kata belajar. Belajar itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang tidak akan kehabisan topik-topik yang esensial. Karena memang kita ini manusia pembelajar. Ya. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk senantiasa belajar dan belajar. Bahkan belajar tidak hanya di sekolah, tapi juga di dalam keseluruhan kehidupan kita. Belajar sepanjang hayat. Tidak mengenal usia, tidak terbatas ruang maupun waktu. Jadi kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Dan di sekolah kita ketemu dengan guru-guru di kelas ya. Tetapi dalam kondisi sekarang kan tidak memungkinkan. Maka anak-anak yang di rumah tetap belajar bersama keluarga, bersama orang tua, bersama teman, dan bersama lingkungan yang ada. Maka tetap belajar itu harus terjadi dimanapun. Itu Pak Anton. Ya, terima kasih Buder. Menjadi hal yang sangat menarik anak-anak dan semuanya yang menyaksikan video ini bahwa kita diingatkan apa yang disampaikan oleh Buder tadi bahwa kita adalah masing-masing adalah makhluk pembelajar. Ya, yang namanya makhluk pembelajar itu ya bukan hanya anak-anak saja sebagai murid. Tentunya kami juga harus selalu belajar ya Buder. Betul, ya. Buder yang sebagai kepala sekolah, kami sebagai Bapak Ibu guru juga harus selalu belajar. Ya, karena kita tidaklah cukup dengan apa yang sudah peroleh kemarin di bangku pendidikan, tetapi mesti harus selalu di-upgrade gitu ya Buder, apapun yang harus bisa kita pelajari. Kemudian Buder, berbicara masalah pembelajaran ini Buder, apa yang mesti harus kita lakukan Buder, pembelajaran macam apa yang harus kita lakukan khususnya kita sebagai keluarga besar di SMK Pangudi Luhur Tarsisius ini, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini Buder, bentuk pembelajarannya bagaimana Buder? Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran kita di masa pandemi ini, kalau hitungan waktu sudah 8 bulan ya, dari pertengahan Maret. Ya, lalu sampai dengan sekarang pertengahan Oktober ya, meskipun secara efektif ya kita baru 6 bulan karena bulan Juni, Juli itu relatif tidak ada KBM, tetapi hitungannya sudah 8 bulan. Bukan sesuatu yang mudah, kita tahu banyak kendala, sarana, fasilitas, jaringan, pemahaman tentang IT itu sendiri. Bahkan ada anak yang belum mempunyai HP misalnya. Tetapi juga kita merasa senang ya, ada lompatan-lompatan bagaimana guru harus mengajar, bagaimana siswa harus belajar dengan menggunakan cara
daring itu. Karena satu-satunya cara sekarang ini ya dengan cara daring itu untuk menjaga, memastikan kesehatan dan keselamatan kita semua. Ya, maka anak-anak diupayakan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, paket pulsa, lalu juga dari sekolah. Kalau memang terpaksa harus datang ke sekolah di lab ya, dengan terbatas, dengan protokoler kesehatan tentu sangat dimungkinkan. Yang penting ada koordinasi itu. Demikian Pak Anton. Ya, terima kasih Buder. Jadi ya anak-anak ya, meskipun kalian di rumah, ingat bahwa proses pembelajaran itu tetap berlangsung meskipun dengan cara dan metode yang berbeda yang tadi disampaikan oleh Buder. Beberapa waktu yang lalu sekolah sudah memberikan bantuan pulsa ya Buder ya, meskipun belum seluruhnya tetapi paling tidak anak-anak yang membutuhkan sekolah sudah mengupayakan. Kemudian dari kementerian juga sudah mendapatkan bantuan, kan anak-anak sudah mendapat bantuan pulsa. Nah, itu menjadi cara bagaimana anak-anak harus tetap belajar meskipun dalam kondisi yang berbeda, berbagai macam kendala, kesulitan dan seterusnya ya. Nah, masalah pembelajaran ini Buder, khususnya pembelajaran inovasi ya Buder. Pembelajaran inovasi apa tuh ya Buder yang sudah dilakukan khususnya di SMK Pangudilur Tarsisius ini selama beberapa bulan ini, masa-masa pandemi ini Buder? Oke, jadi guru-guru sudah mencoba berinovasi sebenarnya pada waktu tatap muka ya, dengan diskusi ya, dengan tugas-tugas mandiri. Tetapi di masa pandemi ini lalu mengalami suatu kesulitan. Kita mau berharap ya, dan selalu mencoba bagaimana pembelajaran itu menarik. Tetapi tidak cukup hanya menarik di era pandemi ini, tetapi yang efektif. Syukur tidak menggunakan banyak beban pulsa ya. Maka selama 4 pekan ke depan ya, sekolah kita akan mendampingi dengan blended learning, dengan di blended beberapa pelajaran ya, dianalisa KD-nya, guru bertemu ya, mungkin 3 sampai 5 mata pelajaran, lalu menganalisa KD, membuat RPP, ya, menyiapkan materinya dan juga penugasan secara kolaborasi. Jadi intinya blended learning ini memadukan antara face to face ya, tatap muka, tetapi sangat terbatas dan dengan protokoler yang ketat untuk anak-anak yang dengan tugas-tugas itu. Dan juga secara daring, sudah tidak asing lagi, kita sudah 8 bulan dengan daring. Maka perpaduan face to face dengan daring itulah blended learning. Dan itu tidak terlepas dengan kolaborasi, pembelajaran kolaborasi tadi ya. Maka guru-guru berkelompok beberapa mapel tadi lalu mempersiapkan ya, dari analisa KD, membuat RPP, menyiapkan konten ya, bahkan membuat video-video nanti disampaikan pada anak sekaligus dengan tugas-tugas yang berkolaborasi. Maka anak-anak juga nanti dalam bentuknya dalam kelompok-kelompok ya, syukur bentuknya proyek ya, sehingga anak ini lebih terbantu karena di dalam pembelajaran kolaborasi ini mengedepankan siswa aktif dan juga mengurangi ini juga meminimalisasi perbedaan-perbedaan individu untuk menuju goal yang sama. Ya, perbedaan agama, strata sosial dan lain sebagainya itu harus disingkirkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih toleran ya, yang lebih Indonesia, yang lebih Pancasila. Maka John Dewey dalam bukunya tahun 1916 yang berisi tentang Democracy and Education, di sana
memastikan bahwa pembelajaran itu di kelas-kelas itu harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu praktek. Ya, yang praktek-praktek kehidupan. Jadi persoalan-persoalan di kehidupan itu yang harus didiskusikan, dicarikan solusi. Selain itu juga memastikan anak-anak ini harus berpikir secara universal. Ya, tadi tidak membebaskan dari sekat-sekat perbedaan itu. Siswa harus aktif, guru juga harus inovatif. Ya. Dan guru pun tidak harus malu kalau misalnya siswa bertanya kok belum bisa menjawab, nggak apa-apa. Ya. Karena kita ini pembelajar. Tinggal kita jujur pada anak, nah bapak atau ibu belum menemukan jawabannya. Ya. Akan kita carikan jawaban yang paling tepat. Karena tidak cukup kita membuka Google. Ya. Karena Google itu bukan mutlak kebenaran, Ya. tetapi sebagai referensi. Ya. Nah, ini ditekankan di sana oleh John Dewey dalam bukunya tentang Democracy and Education. Ya, baik. Ya, jadi itu anak-anak salah satu inovasi hal yang akan dibuat oleh sekolah kita ya Bu Der ya, mulai minggu depan tanggal 19 Oktober ya Bu Der, Iya. paling tidak nanti sampai dengan awal November. Jadi nanti anak-anak lihat, cermati jadwal-jadwal yang sudah dibagikan oleh sekolah. Minggu ini kelas 10 misalnya, kalian belajar tentang apa, kelompok mapel apa, mesti harus dicermati itu ya. Kemudian tadi juga Bu Der menyampaikan bahwa dalam pembelajaran blended learning ini ada sesuatu hal yang berupa proyek atau produk, itu kan harus dikerjakan bersama-sama Bu Der dalam kelompok. Betul, ya. Nah, berarti apakah memungkinkan Bu Der anak-anak untuk bertemu secara langsung? Nah, kemudian kalau harus secara langsung, hal-hal apa Bu Der yang mesti harus dipersiapkan, terutama karena kita masih dalam masa-masa pandemi ini Bu Der. Ya. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita sebenarnya menghindari berkumpul ya. Tapi karena ini kelompok kecil yang dalam satu radius yang dekat, tetanggaan gitu ya, itu masih dimungkinkan. Tetapi tetap harus dengan protokoler kesehatan ya, harus disiplin ya, menggunakan masker atau face shield macam ini. Lalu juga sering membiasakan mencuci dengan sabun, dengan air mengalir, dan juga dengan menjaga jarak. Kalau kita kerja kelompok berempat, ya dipastikan ada jarak 1 sampai 1,5 meter. Ya. Sehingga tidak boleh lalu berdekat-dekatan, ya, tetap harus menggunakan jarak. Itu dimungkinkan dalam bentuknya terbatas, ya, tidak bisa lebih dari 10 gitu ya, maksimum mungkin 5, dan memperhatikan protokoler. Sangat baik dianjurkan secara daring. Ini yang mesti dilakukan. Ya, jadi itu anak-anak ya, meskipun nanti di pembelajaran secara yang dilakukan kelompok ya, blended atau kolaborasi, tetapi dimungkinkan seperti yang disampaikan oleh Bu Der Toto tadi, anak-anak dimungkinkan untuk ketemu ya, tetapi dengan tetap pembatasan, kemudian menjaga jarak, tetap saling memperhatikan untuk etika kesehatan, protokol kesehatan, dan seterusnya. Nah, tadi Bu Der juga menyampaikan bahwa nanti sistem pembelajarannya blended learning, Bu Der. Nah, kalau berbicara masalah blended learning ini salah satu metode pembelajaran yang cukup populer saat ini, Bu Der. Nah, karena seorang guru juga harus inovatif, nah, demikian juga anak juga harus dituntut untuk aktif ya, Bu Der ya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya pembelajaran kolaborasi ini Bu Der dengan pembelajaran abad 21 yang saat ini baru juga booming dilaksanakan, juga dituntut dari pemerintah dan seterusnya, bagaimana siswa menerapkan dan juga guru menerapkan pola pembelajaran kolaborasi dengan pembelajaran abad 21 ini Bu Der? Ini menarik sekali ya. Jadi pembelajaran abad 21 itu sudah disosialisasi 2-4 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini kan persis
abad 21, ya, besok bulan Januari itu kan sudah abad 21. Ya. Maka ini masih perlu juga mendapat penekanan. Dalam 4C pembelajaran abad 21, ya, yang pertama itu tentang creativity and innovation, ya. Siswa dituntut untuk punya daya cipta dan inovasi. Jadi membuat alat praktek, ya, menciptakan inovasi-inovasi itu diperlukan. Lalu yang kedua tentang collaboration. Ya, kerjasama. Maka kita tidak boleh kerjasama itu hanya dengan yang cocok, hanya dengan tetanggaku, sama-sama satu SMP, ya nggak boleh. Ya, itu belum tidak diharapkan, ya, belum kolaborasi. Ya. Lalu yang ketiga tentang communication. Ya, komunikasi itu penting sekali. Kadang-kadang ada anak yang cerdas, tetapi tidak bisa komunikasi dengan baik. Ya. Banyak alumni kita, ada beberapa kasus cerdas, ya, lalu mau masuk kerja wawancara, tetapi tidak bunyi, sehingga tidak diterima. Padahal pelajarannya pinter, ya, performanya bagus, hanya soal komunikasi. Maka ini menjadi penting sekali. Lalu yang keempat tentang critical thinking dan problem solving. Jadi harus berpikir kritis dan mencari solusi, jalan keluar. Maka kalau ada yang sulit, jangan lalu menyerah, harus cari solusi. Dan kritis terhadap suatu persoalan. Mungkin guru menyampaikan, boleh tetap kritis, asal dengan kesantunan, ya. Bertanya dulu ibu atau bapak, saya kok kurang sependapat dengan apa yang diterangkan oleh ibu atau bapak. Tidak apa-apa. Ya. Itu justru terjadi pembelajaran abad 21-nya di situ. Lalu dengan demikian, ya, diharapkan kita semua, guru, karyawan, lebih-lebih para siswa, itu mempunyai jiwa Pancasila. Ya, yang menjadi ideologi bangsa kita, yang mendasarkan pada satu ketuhanan, ya, dua kemanusiaan, tiga persatuan, empat musyawarah untuk mufakat, dan kelima keadilan sosial. Ini penting sekali. Sehingga kita harus menelaah apa yang ada, informasi-informasi yang datang ke kita. Tidak gampang dibohongi, ya, termakan hoax, ya. Seperti akhir-akhir ini banyak demo-demo, banyak anak-anak SMA, SMK katanya paling banyak. Setelah ditanya yang didemo apa tidak tahu, pasalnya bagaimana tidak tahu, karena ini tidak kritis. Akhirnya merepotkan orang tua, merepotkan sekolah. Sementara SMK ini sudah mendapat banyak perhatian dari pemerintah, ya, bantuan-bantuan. Bahkan di sekolah negeri itu kan sampai gratis, Pak, ya. Gratis, ya, Bu, kok malah demo-demo, ya. Nah, ini kan kurang bagus, bijak, ya, maka kurang bijak. Maka kita harus kembali kepada kitoh kita, ya, manusia pembelajar itu. Dan lebih dari itu mestinya menjadi pribadi yang pencerah, menjadi solusi atas kehidupannya. Saya pikir itu penting sekali, Pak Anton, ya. Dan anak-anak penting sekali menyelesaikan persoalan hidup. Tidak hanya bisa mengerjakan matematika, akuntansi, perkantoran, tetapi aku punya masalah hidup. Nah, itu diselesaikan dengan cara-cara tadi, ya, pembelajaran abad 21 tadi. Demikian, Pak Anton. Ya, Buder, kalau dengan demikian, Buder, apakah kalau saya punya pendapat pribadi ini, apakah dengan peristiwa COVID ini kemudian menjadi salah satu cambuk, kemudian salah satu cara untuk kami, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak untuk siap tidak siap memasuki era abad pembelajaran 21 ini? Apakah sependapat, Buder, dengan hal itu, Buder? Saya sependapat, ya. Saya setuju banget, ya. Situasi COVID ini memberikan refleksi pada kita, apa yang terbaik harus kita siapkan
mulai dari pola hidup yang sehat, ya, lalu juga pola hidup yang bersih, Ya, asupan-asupan makanan juga yang sehat, sehat. termasuk ya istirahat, ya, Ya. itu penting ya, untuk menjaga energi. Maka kita berharap dalam kehidupan beragama ya, kita juga di masjid, di gereja, ibadah juga sekarang dibatasi, Ya. semata-mata untuk memastikan kesehatan dan keselamatan. Berharap pandemi ini mempunyai makna, nilai-nilai yang harus kita Ya. terima dan kita kembangkan untuk hidup menjadi lebih baik dan lebih bermakna lagi. Ya. Demikian Pak Ya. Anton. Ya, baik Bu Der, terima kasih. Tadi anak-anak dan Bapak Ibu guru semuanya, Bu Der sudah menyampaikan bagaimana tentang situasi pembelajaran kita, kemudian apa yang mesti kita buat di dalam pembelajaran di era pandemi ini. Nah, kemudian salah satu hal yang akan dibuat di sekolah kita adalah dengan adanya blended learning atau pembelajaran kolaborasi, ya, dengan diharapkan dengan model ya sistem pembelajaran itu masing-masing dari anak-anak nanti bisa melakukan pembelajaran dengan 4C yang tadi disampaikan oleh Bu Der di dalam melakukan dan juga di dalam mengisi pembelajaran di era 21 nanti ya, di abad 21. Nah, kemudian sebelum ini saya tutup Bu Der, kemudian mungkin hal yang paling akhir di dalam acara ini, saya minta pesan dan kesannya Bu Der, baik itu untuk para Bapak Ibu guru, karyawan, dan siswa di dalam kegiatan-kegiatan kita sekarang ini dan selanjutnya. Monggo Bu Der. Ya, terima kasih Pak Anton. Pertama saya mengajak bersyukur untuk Bapak Ibu, guru, karyawan, dan juga warga sekolah semua, para siswa. Bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kita semua, memberikan kesehatan. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari kita meningkatkan kompetensi pembelajaran kita, meningkatkan kesungguhan kita, pendampingan dari hati kita pada anak-anak kita dengan cara kita lebih kompak, ya, lebih menyatu apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan kita hidup di tengah masyarakat, ya, tentu kita harus menjadi bagian masyarakat yang baik, terlibat. Ya, tadi memberikan masukan-masukan yang solutif, ya, yang memberikan jalan keluar. Dan saya mengajak, mari kita sukacita, tetap bersemangat dalam situasi yang tidak mudah ini. Dan jangan lupa ya, kita selalu mengenakan masker, pakai masker ya, Bu Der ya. Mengenakan masker, lalu cuci tangan, dan juga menjaga jarak di dalam pergaulan kita. Demikian, semoga usaha-usaha baik kita ini senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih Bu Der. Demikian anak-anak, Bapak Ibu guru semua, serta semua pemirsa, perbincangan kami pada saat ini bersama dengan Bu Der Kepala Sekolah SMK Pangudilur Tarsisius, Bu Der Titus Totok Trinugroho, menjadi hal sangat penting dan sangat menarik bagi saya yang bisa saya simpulkan bahwa kita, masing-masing dari kita adalah makhluk pembelajar. Artinya adalah belajar tidak pernah dibatasi oleh ruang lingkup waktu, ya, dan juga usia. Anak-anak di dalam masa pembelajaran kalian di usia-usia usia pembelajar, kalian punya tanggung jawab untuk belajar. Begitu pula kami, Bu Der, Bapak Ibu guru, karyawan juga merupakan makhluk pembelajar yang setiap saat harus selalu diupdate apa yang menjadi informasi-informasi supaya tidak ketinggalan zaman. Begitu anak-anak, terima kasih semuanya, terima kasih atas perhatiannya, dan yang utama adalah kita tetap harus jaga kesehatan, ya Bu Der ya. Jaga kesehatan, tetap bahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati.